Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel PK Corporation, tempat di mana sharing-sharing tentang coding. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau menyebutkan 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Siapa sih yang tidak tahu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah software yang paling sering digunakan oleh para kantor atau perusahaan untuk mengolah sebuah data. Pada Microsoft Excel, banyak sekali rumus-rumus yang dapat digunakan. Mungkin ada lebih dari 100 rumus. Hanya saja, banyak yang tidak tahu atau tidak rumus-rumus yang lainnya. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa rumus saja. Di video kali ini saya akan menjelaskan 14 rumus Microsoft Excel yang paling sering digunakan, agar mempermudah kalian membuat laporan pekerjaan di kantor atau kuliah. Sebelum ke nomor 1, jangan lupa juga untuk klik subscribe agar tidak ketinggalan. Dan jangan lupa untuk like jika Anda menyukai video ini, dan jangan lupa untuk membantu share jika video ini bermanfaat. Oke, tanpa banyak basa-basi, lanjut ke yang pertama. Ya, rumus yang pertama adalah rumus sum atau sum. Sum ini adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan sebuah range. Misalnya di sini saya membuat nomor, nama, nilai. Ini hapus saja. Di sini misalnya saya membuat nama ini. Ini hanya contoh saja. Di sini saya tambahkan lagi untuk menjadi sebuah total. Misalnya ini di sini. Misalnya nilai 90, 95, 97, 60, 98, 91, 100, dan 75 misalnya. Ya, rumus dari sum adalah sama dengan sum kurung buka. Di sini saya akan memasukkan semua nilai saja, semua blok, semua kolom akan saya blok. Lanjutnya enter. Jadi seperti ini 716. Jadi sum itu adalah semacam untuk menjumlahkan seluruh nilai yang ada atau yang kita blok. Misalnya dari sini, ini 90 sampai 75 ini jika dijumlahkan, maka hasilnya akan 716. Seperti ini. Rumus sum ini adalah rumus yang paling sering digunakan dan paling mudah. Selanjutnya, yang kedua. Ya, yang kedua adalah fungsi count. Di sini saya akan menambahkan dulu sebuah teks. Selanjutnya di sini rumusnya adalah, ya, rumus untuk count adalah sama dengan count kurung buka. Di sini tinggal pilih saja kalian ingin yang bagian kolom nomor, nama, atau nilai. Di sini saya menggunakan kolom nomor saja. Enter. Di sini ada jumlahnya 8. Rumus count dengan rumus sum tidak beda jauh. Rumus sum digunakan untuk menjumlahkan sebuah data, sedangkan count digunakan untuk menghitung sebuah data pada range. Di sini hasilnya adalah 8. Ada 8. Ini misalnya saya kurangi menjadi B9. Maka hasilnya jadi 7. Dari 1 sampai 7 sini. Sini saya akan mengubah menjadi sampai 10 saja. Oke. Ya, selanjutnya adalah fungsi average atau untuk menghitung rata-rata. Di sini saya akan menghapus dulu yang sum. Ya, rumus average adalah sama dengan
average, seperti average, kurung buka, kita blok di sini, lalu enter. Ya, seperti ini. Ini adalah hasil dari average. Average digunakan untuk menghitung jumlah rata-rata dari sebuah data pada range. Misalnya ini, jumlah rata-rata dari nilai 90 sampai 75 ini adalah 89,5. Pada nilai average ini, hasil dari average ini bisa kita tambahkan angka belakangnya dengan menekan tombol ini, increase decimal, untuk menambah angkanya. Dan untuk mengurangi angka belakangnya adalah tombol decrease decimal. Seperti ini misalnya. Selanjutnya adalah rumus if. Di sini saya akan membuat dulu sebuah tabel. Ini akan saya hapus dulu. Bikin yang baru saja. Ini akan saya hapus. Lihat. Di sini saya akan membuat dulu sebuah tabel 5 sampai sini saja. Ini nomor 7. Sini nama, jenis kelamin, nilai, dan predikat. Selanjutnya di sini saya akan memberi nama Anton, Rizky, Anwar, ini Siti, jenis kelamin laki, Selanjutnya di sini saya membuat lagi kolom keterangan. Ya, misalnya di sini saya membuat tabel seperti ini. Ya, if adalah logika untuk menyatakan suatu data dengan melakukan perbandingan. Misalnya seperti ini. Di sini rumusnya adalah sama dengan if kurung buka logical test nilai, berarti ini saya memasukkan nilai 80 saja, atau kolom E3, lalu lebih besar sama dengan dari di sini 90. Jadi 90 semikolon maka A. Ini salah. 90 maka A. Lalu if kurung buka nilai E3 lebih besar sama dengan, di sini saya masukkan nilai 61 semikolon B, lalu semikolon, jika dari itu semua tidak ada maka C. Jadi jika nilai kolom E3 lebih besar dari 90 maka nilainya A. Lalu jika nilai E3, kolom E3 ini lebih besar dari 61, maka predikatnya B. Dan jika tidak dari kedua ini, maka hasilnya C. Lalu tutup. Dan enter. Ya, seperti ini B. Selanjutnya ini, kita drop saja ke bawah. Dan hasilnya seperti ini. BBA. Misalnya sini saya akan mengurangi nilainya 92 ini menjadi 56, maka hasilnya akan C. Ini adalah rumus dari if. Selanjutnya
rumus selanjutnya adalah rumus sum if. Sum if itu adalah rumus turunan dari sum. Ini saya akan hapus dulu aja. Di sini. Yang dimana rumus sum if adalah rumus turunan dari sum. Ya, rumus sum if digunakan untuk menjumlahkan data dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Misalnya di sini saya akan membuat dulu sebuah tabel lagi. Nomor, kurs, nama, jenis, kelamin. Sini saya buat seperti ini aja. Lalu ini, misalnya ini 90, ini 80, 70, 60, 90. Misalnya sini saya buat laki. Lalu sini, di sini perempuan. Di sini saya akan beri nama perempuan Elis, dia akan beri nama Putri. Selanjutnya di sini ya, untuk rumusnya seperti ini. Di sini saya akan mulai dulu untuk total nilai yang laki-laki. Pertama sama dengan sum if. Membuka. Saya akan memblok yang ini. Lalu semikolon. If laki. Lalu sum range ini berarti nilainya. Sampai sini, lalu tutup dan enter. Jadi jumlah total nilai yang laki-laki ada 220. Ini digabung ini dan ini. Jumlahnya jadi 220. Sedangkan yang perempuan sebaliknya dari yang ini. Kita copy paste saja. Saya paste. Saya akan mengubah nama ininya menjadi perempuan. Oke, jadi yang perempuan jumlahnya adalah 170. Di 80 ditambah 90, maka jumlahnya menjadi 170. Sedangkan yang lain 120. Rumus selanjutnya adalah count if. Sini saya akan hapus dulu. Lihat saja. Rumus dari count if. Di sini saya akan membuat dulu tabel. Saya akan membuat majis. Ya, selanjutnya adalah rumus count. Rumus count if adalah rumus turunan dari count. Sama seperti rumus sum if. Jadi di sini saya akan menghitung jumlah laki-laki dan menghitung jumlah perempuan. Ya, rumusnya adalah seperti ini. Sama dengan count if semikolon, dan kriterianya adalah laki, laki, untuk enter.
Jumlahnya ada 3. Selanjutnya di yang bagian perempuan, saya akan tinggal mengubahnya di sini menjadi perempuan. Lalu enter. Dan jumlah laki-laki adalah 3 dan jumlah perempuan ada 2. Seperti itu. Ya, rumus selanjutnya adalah rumus proper. Di sini saya akan hapus dulu. Ya. Di sini saya membuat misalnya match center. Sini akan saya tambahkan. Di sini proper. Center. Ya, rumus proper digunakan untuk membuat huruf pertama menjadi besar dan huruf lainnya menjadi kecil. Di sini bisa kita lihat huruf pertamanya adalah huruf kecil atau bukan huruf kapital. Di sini saya akan mengubahnya menjadi huruf kapital. Bagaimana caranya? Ya, berikut adalah rumusnya. Pertama, sini rumusnya adalah sama dengan proper membuka, lalu kita pilih ini dan tutup, enter. Maka bisa kita lihat dari huruf P dan C-nya menjadi huruf besar, sedangkan huruf lainnya menjadi huruf kecil. Ini adalah rumus dari proper. Ya, kita delete dulu. Bikin lagi yang baru. Ya, selanjutnya adalah rumus upper atau upper. Rumus upper atau upper adalah rumus yang digunakan tulisan menjadi huruf besar semua. Misalnya di sini saya akan membuat tulisan PK. Dan di sini saya akan membuat version center, jadi upper. Rumus yang digunakan untuk upper adalah sama dengan upper membuka, lalu kita pilih teksnya di sini, memilih A3 lalu enter, maka tulisan akan menjadi besar seperti ini. Bisa kita perhatikan, yang pertama adalah PK Corporation menggunakan huruf kecil atau bukan kapital, lalu di sini hanya menjadi huruf kapital semua atau menjadi huruf besar semua. Oke, lanjut. Sini saya buat lagi yang baru. Selanjutnya di sini adalah rumus lower atau mengecilkan. Misalnya sini saya membuat lower. Ini saya akan membuat merge center. Saya besarkan. Cara mengecilkannya adalah menjadikan huruf seperti ini lagi. Yaitu adalah rumusnya sama dengan lower membuka, lalu pilih teksnya yang ini dan enter. Maka tulisannya akan menjadi kecil lagi seperti semula. Ini adalah rumus upper dan lower. Selanjutnya adalah rumus left, middle, dan right. Maksudnya adalah left, middle, dan right itu adalah rumus untuk memisahkan kata-katanya. Misalnya di sini saya akan mengambil teks yang PK Corporation ini. Di sini saya akan membuat left, mid, dan right. Jadi saya akan buat tebal dulu. Ya, seperti ini. Selanjutnya, rumusnya adalah left membuka teksnya saya akan mengambil yang ini, lalu di sini semikolon dan nomor karakter, ambil 4 nomor di awal, 4, tutup, enter.
PKC. Dan di sini rumus middle adalah sama dengan min kurung buka ini semikolon 4 tutup enter. Oops, maaf. Ternom dari 4 dan nomor karakter 4 juga tutup dan enter. Ini adalah corp yang diambil. Selanjutnya untuk right, rumus right adalah right membuka teksnya yang ini. Kita akan mengambil di sini yang saya ambil adalah ation saja. Di sini ada corp dan di sini ada PKC. Maksudnya di sini kita mengambil atau istilahnya membelah kata-kata, membelah kalimat menjadi beberapa huruf seperti ini. Ini adalah rumus left, middle, dan right. Rumus selanjutnya length atau length. Jadi panjang sebuah kalimat, ada berapa huruf di sebuah kalimat itu. Rumusnya adalah seperti ini, sama dengan length kurung buka, pilih teksnya di sini. Saya akan mengambil teks yang gini, tutup dan enter. Jadi jumlah dari PK Corporation ini adalah 15 huruf. Ya, saya akan membuat lagi yang baru. Di sini saya akan mengubah angka. Misalnya 3.300. Dan di sini adalah ya. Selanjutnya adalah rumus round. Round ini adalah rumus yang digunakan untuk membulatkan angka. Misal di sini angkanya 33.576. Angka ini akan kita bulatkan. Maka dari itu rumusnya adalah sama dengan round membuka nomornya saya pilih ini, lalu semikolon dan 6 digit. 6 digit ini digit nomornya, misalnya kita akan membulatkan 3 nomor belakangnya atau 2 nomor belakangnya. Misalnya sini saya menggunakan 3 nomor belakang, lalu tutup dan enter. Maaf. Jadi 2 nomor belakang, enter. Jadi 33.580 hasilnya. Biasanya ini digunakan pada laporan keuangan agar mempermudah perhitungan. Rumus yang selanjutnya adalah rumus concatenate. Jadi saya akan membuat dulu sebuah tabel. Membuat 3 tabel saja. Di sini X1, X2, X3. Di sini kita membuat saja mengajar bersama. Di sini saya akan membuat concatenate. Seperti ini. Ya, rumusnya adalah sama dengan concatenate. Buka. Sini teks pertama saya pilih ini semikolon, dan bersama semikolon. Lalu tutup dan enter. Jadi hasilnya akan seperti ini. Oke, di sini saya akan menambahkan spasi, ini spasi. Jadi concatenate ini rumus yang digunakan untuk menggabungkan sebuah teks yang berbeda kolomnya, seperti ini. Selanjutnya, rumus yang terakhir adalah rumus HLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini saya akan membuat dulu sebuah tabel. Ini saya akan membuat tabel. VLOOKUP dengan kode nomor saja, kode
barang, harga, dan satuan. Ini kodenya A, B, 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 A, D, B, C. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel halokap. Kode, barang, harga, satuan. Ini saya masuk kodenya A, B, B, A, D, C, B, B, C, A, D, C, D, B, A. Ini bebas ya kodenya. Saya membuat seperti ini saja agar lebih mudah dan cepat. Lalu di sini akan membuat tabel. Lagi. Kode, barang, harga, satuan. Kode A, B, C, D. Barangnya adalah minyak, susu, kecap, dan mie. Ups. Harganya misalnya di sini 1.500. Untuk susu saya akan memberikan harga 1.500 juga. Untuk kecap saya akan berikan 5.000. Dan untuk mie saya akan berikan 2.000. Terus di sini saya akan membuat kotak saja, kotak kecap untuk susu mungkin kalian terus kotak saja, dan minyak liter. Selanjutnya di sini saya akan membuat lagi ya. Lalu ini kode, barang, harga, satuan. Kodenya A, B, C, D. Barangnya saya akan menyamakan saja dengan ini, susu, kecap, dan mie. Harganya 2.500, 4.500, kecap 5.000, buat es 2.000. Untuk satuannya ini liter, kotak, botol, dan dus. Sini kan saya warna oranye, sini warna oranye, ini oranye, dan lebih dipaham. Jadi seperti ini. Ya seperti ini. Ini yang sudah saya buat dari tabel VLOOKUP dan HLOOKUP. Rumusnya adalah di sini rumusnya adalah pada bagian barang saya akan membuat pemadangan di lookup kurung buka. Saya akan mengambil dari sini. Dari sini A3. Arraynya kita blok semua. Lalu jangan lupa di sini juga agar tidak berubah kita tambahkan F4, dan di sini juga kita tambahkan F4 agar tidak berubah. Jadi agar akan ada logo dolar seperti ini. Selanjutnya bagian belakang ini semikolon atau universal. Saya akan mengambil 2 saja. Jadi dari bagian barang ini, jadi kode tidak usah, jadi angka 2, lalu semikolon, dan jangan lupakan titik pas. Lalu tutup kurung, enter, minyak seperti ini. Jadi di sini minyak adalah dari kode A, kode A di sini minyak. Misalnya kita ubah ini menjadi B, maka menjadi susu. Ini kita lagi ubah. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Selanjutnya untuk harga dan satuan sama seperti tadi, ini seperti ini. Caranya adalah kita paste saja. Kita ganti angka 2 ini menjadi harga, berarti kita ganti menjadi lalu enter. Kita keluar saja. Ini pun sama. Kita ganti menjadi 4 dan enter. Ya, seperti ini. Jika misalnya kodenya kita ganti menjadi D di sini, maka ini akan berubah, tiga ini akan berubah. Kita ganti menjadi A, berubah juga. D menjadi 4
jadi B, maka akan berubah juga. HLOOKUP pun sama seperti VLOOKUP, hanya bedanya untuk VLOOKUP itu mengambil data yang vertikal seperti ini. Data yang vertikal seperti ini. Sedangkan untuk HLOOKUP mengambil datanya horizontal seperti ini. Untuk rumus HLOOKUP adalah sama dengan HLOOKUP kurung buka lookup value-nya ambil yang ini, kode, lalu semikolon, tabelnya ambil yang ini, jangan lupa di sini juga bagian G16 kita berikan F4 dan yang bagian J19 kita beri F4 juga agar tidak berubah. Selanjutnya row index. Jika di bagian VLOOKUP itu mengambil data kolom keberapa, yaitu ini kolom keberapa. Sedangkan untuk HLOOKUP ini disebutnya baris keberapa. Di sini baris kedua untuk bagian barang. Jadi 2 lagi semikolon dan jangan lupa kasih false dan tutup, lalu enter. Ke bawah sama. Lalu ini kita copy paste saja di bagian harga. Kita ganti ini menjadi 3. Enter. 4,5. Ini juga sama. Kita ganti menjadi angka 4. Lalu enter. Ya, sama seperti ini. Kita ubah di sininya menjadi air mineral. Maka ini juga akan ikut berubah. Dan misalnya saya akan mengganti harganya menjadi 6.000. Ini pun ikut berubah menjadi 6.000. Ini adalah rumus terakhir, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Mohon maaf jika ada kesalahan dari video kami. Mohon berikan koreksinya di kolom komentar. Atau jika ingin merequest video-video lainnya, silakan coret-coret di komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.